Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 beranggotakan saya sendiri dan Faga Utama, Edu Juan Alfian, dan Gitu Fikor Rahman akan menjelaskan materi tentang sifat hujan. Para ahli klimatologi menggunakan istilah normal iklim untuk membandingkan kondisi iklim saat ini dengan masa lalu atau lebih dikenal sebagai normal. Normal didefinisikan sebagai rata-rata aritmatik dari setiap unsur iklim, seperti curah hujan dan temperatur sepanjang 30 tahun. Misalkan, normal yang digunakan adalah rata-rata curah hujan selama periode 1981 sampai 2010. Berdasarkan nilai normal tersebut dapat ditentukan sifat hujan untuk analisis ataupun perakiraan. Sifat hujan adalah perbandingan antara jumlah curah hujan selama rentang waktu yang ditetapkan. Bisa satu periode musim hujan, atau satu periode musim kemarau, atau satu bulanan, atau satu dasarian, dengan jumlah curah hujan normalnya rata-rata selama 30 tahun. Saat ini, rata-rata curah hujan yang digunakan sebagai dasar penentuan curah hujan normal adalah nilai-nilai curah hujan selama periode tahun 1981 sampai 2010. Sifat hujan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu atas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap curah rata-ratanya. Normal, jika nilai curah hujan antara 85% sampai 115% terhadap rata-ratanya. Dan bawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait langkah-langkah perhitungan sifat hujan. Jadi untuk menghitung sifat hujan, langkah pertama yang harus dilakukan ialah mengumpulkan data curah hujan bulanan selama 30 tahun. Kemudian menghitung nilai rata-rata curah hujan untuk setiap bulan selama 30 tahun. Kemudian yang ketiga ialah menghitung 85% dan 15% dari nilai rata-rata curah hujan yang telah dihitung sebelumnya. Kemudian yang terakhir ialah membagi sifat hujan menjadi 3 kategori, yaitu atas normal, jika nilai curah hujan lebih dari 115% terhadap rata-ratanya. Kemudian normal, jika nilai curah hujan antara 85% sampai 115% terhadap rata-ratanya. Dan bawah normal, jika nilai curah hujan kurang dari 85% terhadap rata-ratanya. Selanjutnya kita beralih ke contoh sifat hujan. Berikut merupakan contoh sifat hujan dari Stasiun Meteorologi Kertajati. Ini merupakan data selama 30 tahun dari tahun 1981 sampai dengan 2010. Data ini merupakan data selama 30 tahun setiap bulannya. Kemudian dicari normalnya, curah hujan normalnya, yaitu rata-rata selama 30 tahun sudah didapat. Kemudian dicari bawah normalnya. Bawah normal dicari dengan mengalihkan 85% dengan rata-rata jumlah curah hujan selama 30 tahun atau data normalnya. Kemudian untuk atas normal mengalihkan 115% dengan data normalnya. Kemudian ketiga data ini, rata-rata, bawah normal dan atas normal, dibuat grafik seperti ini. Ini merupakan contoh grafik setelah mencari normal, bawah normal dan atas normalnya. Ini merupakan grafik di Stasiun Meteorologi Kertajati selama 30 tahun. Jadi yang garis kuning merupakan data atas normal atau sifat hujan di atas normal, di mana jika
nantinya di stasiun Kertajati ini terdapat curah hujan misalnya di bulan Januari melebihi 500 mm. Jadi sifat hujan tersebut dikategorikan di atas normal. Kemudian jika di bawah 400 maka dikategorikan di bawah normal. Jadi yang garis merah ini merupakan batas bawah normalnya dan yang biru merupakan garis normalnya. Jika suatu curah hujan berada di antara garis kuning dan merah, itu masih termasuk ke dalam curah hujan normal. Cukup sekian dari kami. Itu saja yang bisa kami sampaikan dalam materi kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dalam video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan kita mengenai sifat hujan. Segala kekurangan datangnya dari kami sendiri dan segala kebaikan dan kebenaran datangnya dari Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.